Selamat pagi Nona Sia. Tuan Gu dan Nona Lin ada di lantai 28. Mengikuti Gu Yinghan 5 tahun. Di permukaan, sekretaris pribadinya. Sebenarnya, Tuan, Hari ini begitu proaktif. datang hari ini konfirmasi jadwal Anda. Pengambil alihan Tianyue Entertainment tepat pukul 8 pagi. Pukul 3 sore ada rapat online. Presiden Asia Pasifik, Stephen, mengundang Anda makan malam. Pak Gu. Benar-benar menganggap diri sebagai sekretarisnya. Seluruh perusahaan berpikir aku adalah orang favorit Gu Yinghan. Hanya aku yang tahu apa yang dia lakukan. Semuanya hanya untuk menyiksaku. Hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Stephen si tua bangka ini. Kamu, malam ini bersiap-siap, ikut aku ketemu seseorang. Gaun pesta berleher rendah yang aku kasih terakhir kali itu bagus. PAK Gu. Pak Gu, aku sadar kalau selera kamu memang bagus. PAK Gu. Berapa gaji asistenmu bisa diambil? Dia sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Dia tidak tertarik dengan uang sedikit yang kamu tawarkan. Begini. 5 tahun ke depan kamu ikut aku. Berapa yang dia tawarkan? Aku bayar 2 kali lipat. Ayo Stephen, minum untukmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Lihat deh, si cantik paham. Maaf. Tidak apa-apa, hanya baju saya. Pergi ke ruang istirahat untuk menggantinya. Ada apa? Apa harus minta izin bosmu? Kamu sendiri mengotori bajumu. Tentu saja kamu harus bersihkan sendiri. Tenang, di sini tidak ada yang akan mengganggu kita. Ayo biar aku manjakan kamu. Tuan Nuda, Nona Sia. Dia tidak akan keluar lagi. Lalu kita, Jalan sekarang. Secepat ini. Maaf membuat Pak Gu menunggu lama. Tuan Stephen, kamu nggak mau istrimu tahu soal ini, kan? Sebagai sekretaris Pak Gu, aku tahu lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu lebih menarik dari yang aku kira. Aku bisa tunjukkan wanita yang lebih menarik dari aku. Sebaiknya jangan bohongi aku. Lumayan berbakat. Berkat bimbingan Pak Gu selama bertahun-tahun. Paman Ki. Ini di luar. Bisa melayani Stephen. Nggak bisa layanin saya. Anda nggak jijik? Saya baru saja sama Stephen 20 menit. Saya ingetinnya. Kontrak kita masih 3 bulan lagi baru berakhir. Nona Sia. Suruh dia pergi. Kontrak sewa kamu udah habis. Kamu harus pindah hari ini. Ingat masih ada 3 bulan lagi. Siapa kasih kamu sewa rumah? Hubungi dia. Saya terima uang. Hei kamu. Halo. Ran, kamu tahu kan sifat Pak Gu, minta maaf saja ke dia, biar kita bisa selesai tugas. Bisa layani Stephen, kenapa nggak bisa layani aku? Kalian maunya apa? Dengar-dengar ibumu masih di panti.
Biaya tiap bulan juga pasti besar kan? Ada perlu lagi nggak? Ran, kamu pintar, pasti tahu harus gimana. Nona Sia. Kenapa bengong? Wajahmu ini. Apapun yang dilakukan tidak akan ada perubahan. Sebagai sekretaris Anda, melayani Anda adalah tugas saya. Direktur Gu, Ingatlah, saya suka wanita yang patuh. saya ingin pindah ke departemen penjualan. Kenapa? Ingin belajar hal baru. Itu harus dilihat. Bisakah kamu memberikan sesuatu yang baru buat saya? Meski kamu dari kantor pusat, tetap harus mulai dari penjualan dasar. Aturan kita memang seperti itu. Permisi, bisa coba mobil ini? Kamu, bau kakek miskin, menjauh sana, mobil kotor, bisa bayar? Apa-apaan kamu ini? Akan kuambilkan kunci Anda. Kamu. Saya ambil mobil ini, tolong buatkan faktur. Tidak mau lihat mobil yang lain lagi? Yang ini dan yang ini saya ambil untuk cucu-cucu saya. Lewat sini. Makan siang Pak Gu sudah tiba. Kak Ran bilang kalau perut Anda tidak bagus, tidak makan tepat waktu bisa jadi tidak enak. Itu yang dia bilang kepadamu. Iya, sebelum Kak Ran pergi, dia berpesan banyak kepada kami, banyak hal yang harus diperhatikan. Pihak Gu. Apa yang dia bilang ya sudah. Siapa Sameran pikir dia? Tanpa dia, kantor sekretaris kalian tidak bisa berjalan. Keluarkan pengumuman. Grup Gu mencari sekretaris utama. Ayo kita rayakan hari pertama Sia di perusahaan dengan deal besar ini. Kak Sia, kamu hebat sekali. Ayo minum lagi bersamaku. Sia, dengar-dengar kamu datang dari atas ya. Ceritakan bagaimana bisa dikirim ke sini. Tidak sampai dibuang, mengikuti perintah Bos Gu. Untuk melihat dan memeriksa di sini. Tebak siapa yang baru saya lihat? Bos Wang dan Bos Li di ruangan sebelah. Ayo beri mereka minum. Ayo. Halo Bos Wang, Bos Li, kebetulan sekali, dengar-dengar kalian di sini, ayo saya beri kalian minum. Hei, ini sekretaris ya, mari duduk di sini. Pergilah, aku menyuruhmu duduk, bukan menyuruhmu mati. Semua. Maaf, merasa tidak enak hari ini, akan mengisi gelas untuk hukuman sendiri. Dia merasa tidak enak. Bajingan. Pria keparat. Semua pria keparat. Semoga besok kamu bangkrut. Saya sudah bangkrut. Siapa yang bayar gajimu? Saya bangkrut, siapa yang bayar gajimu? Bos Gu. Baru keluar 1 hari. Sudah berani. Saya benar-benar tidak enak badan hari ini. Dengar-dengar sebelum pergi. Pekerjaan diserahkan Xiao Su. Sebagai sekretarismu, menyerahkan pekerjaan ada seharusnya begitu. Kamu benar-benar penurut. Bos Gu suka orang penurut. Aku tidak berani tidak menurut. Tadi kamu bilang soal serah terima kerja, kan? Aku akan serahkan semua pekerjaanku selama beberapa tahun ini ke Xiao Su, jadi nggak akan membuat hidup Anda ada masalah. Menurutmu,
Xiao Su bisa melakukan pekerjaanku, Xiao Su sudah menikah. meski dia belum menikah, aku nggak tertarik. Mungkin harus merekrut sekretaris kepala baru. Sudah direkrut. Begini, besok bantu saya menilai mereka. Saya, Kamu sudah bersamaku 5 tahun. Paling tahu selera saya. Kamu bekerja. Saya tenang. tapi besok harus kerja. Itu urusanmu. Oh iya. Besok jam 9 pagi. Jangan biarkan semua orang menunggu. Kalian sudah lihat informasi lowongan dan tahu siapa klien kita. Bukan grup Gu. Abang Guyong Tau. Zhuang Yuner. Pacaran dengan 8 cowok, 1 loncat dari gedung karenamu. Tong Xiaoli, saat kuliah kamu jauh beda dengan sekarang. Lu Sui. Apakah pinjaman online sudah dibayar? Maaf ya, Tuan Gu punya standar tinggi terhadap hidup pribadi sekretaris utama. Kalian semua keluar dulu. Xiao Su, kelompok berikutnya. yang berikutnya. Halo, nama saya Jiang Wanwan. Dia saja. Bagaimana dengan ini, Ran? Aku harus bekerja dulu, kamu bawa dia naik ke atas. Ayo, ikut aku urus pendaftaran kerja. Nona Xia, kita bertemu lagi. Tuan Stephen, Pak, rapat akan segera dimulai. Ingat janji kita ya. Bos Gu, Tuan Stephen sudah tiba. Dia bagaimana? Ini pilihan pertama dari Rania. Urus pendaftaran kerjanya. Siapa yang jual mobil itu terakhir kali? Keluar langsung mogok. Menjara aku bodoh. Ya, Pak. Ini tempat umum. Jaga ucapan Anda. kamu siapa? Sales di sini. Jika mobil Anda ada masalah, hubungi saya. Jangan bilang mempersulit orang. Mobilnya ada di bengkel. Akit saya lihat. Jangan pergi. Pasti ada masalah. Tidak pergi juga oke. Aku akan hancurkan ini sekarang. Aku punya uang untuk ganti. Aku ikut dengan Anda. Kenapa jadi tidak bisa? Boleh saya lihat mobilnya dulu? Pak, ceritakan bagaimana mobil ini rusak? Nona, ini bukan keputusan kami, tapi Tuan Li yang memutuskan. Bagaimana? Pak Li, kamu mau hasilnya gimana? Gampang. Biar aku tembak kamu sekali. Gak perlu ganti rugi. Gimana? Ayo, lakukan. Ayo, lakukan. Kamu gak apa-apa? Kalau gak bisa, gak usah sok kuat. Pak Li. Jadi, kita selesai sampai di sini? Ayo pergi. Tidak perlu. Terima. Kenapa? Enggan naik mobilku? Bukan, aku harus kerja. Hanya mobil, kan? Aku bisa membelikanmu beberapa lagi, oke? Sungguh, tidak perlu. Begini saja. Sabtu gimana? Ada lapangan golf baru buka. Kamu temani aku ke sana. Kita anggap impas. Putra kedua dari keluarga Zhao. Berlegak kaya. Setiap bulan masih minta uang saku ke rumah. Wanita anak tertua keluarga Su. Dia jangan sampai kamu ganggu. Dia sembaru sama wanita cantik. Tuan Li. Ganti pasangan lagi ya. Tapi cewek ini kok kayaknya familiar. Diamlah. Anggap ini tempat apa? Bawa sembarang orang ke sini.
Bau apa ini? Asam sekali. Yonex, angin apa yang bawa tuanku ke sini? Dia ada di mana-mana. Angin apa yang bawa tuanku ke sini, sampai-sampai bawa gandengan? Halo semua. Nama saya Jiang. Tak disangka, kamu suka yang ini. Pak Li, ada urusan di kantor. Saya pergi dulu. Kamu mau pergi? Aku berharap kamu bisa temani aku bermain. Biar aku... Tidak perlu. Hei, Halo. Ngapain bengong? Temani aku main 2 putaran. Tidak disangka, ya. Ternyata kamu suka ini juga. Halo semuanya, namaku Jiang Wanwan. Pantas saja terlihat begitu familiar, ternyata orangnya Gu Yinghan. Merayu Gu Yinghan belum cukup, menggoda Li Xia, ambisi besar sekali. Saya dan Pak Li teman biasa. Tolong jaga ucapanmu. Teman, kamu cuma badut untuk hiburan di kalangan kita. Aku peringatkan kamu. kamu jalan gak lihat-lihat, ya? Kamu baik-baik saja? Orang tidak punya mata ya? Main golf bolanya kemana-mana. Maaf, ini pertama kali main golf, tidak sengaja. Sudahlah, Tuan Li. Akan kuantar kamu ke ruang istirahat. Hati-hati. Jangan bergerak. Kakimu bengkak, aku ambilkan obat. Tahu hubunganmu dengan Pak Gu. Zhao Er sudah memberitahuku, tapi tetap ingin memberimu nasihat. Gu Yinghan orangnya tidak sesederhana yang kamu kira. Sudah ketemu. Ada obat penghenti darah, Nona ini terluka. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Itu tidak beruntung. Perban baru saja habis. Tidak apa-apa. Tuan Li. Biarkan dia pakai dulu. Aku pulang sendiri perban. Duduk dulu. Temani aku makan dulu. Setelah makan malam, aku antar kau pulang. Tidak menyangka. Tuan Gu kita ternyata orang yang lembut. Nona Jiang hanya sedikit tergores. Kau sudah khawatir begitu. Maksudmu? Dia dulu tidak lembut begitu? Aku nggak bilang gitu. Bagaimana kalau kita main permainan jujur atau tantangan? Maaf, aku harus pergi. Jangan pergi, Tuan Gu. Kami masih ingin dengar kejujuranmu. Apa ini boleh digunakan? Aku juga ingin dengar jujur dari Tuan Gu. Jadi, siapa yang minum paling cepat? Yang kalah pilih jujur atau tantangan? Yang menang boleh pilih lawan berikutnya. Mulai dari Lao Zhao ya? Oke, berarti dari aku dulu ya. Berarti aku bisa pilih orang dulu. Gadis cantik minum. Maaf, aku nggak bisa minum alkohol. Berani bicara jujur atau tantangan? Bicara jujur. Pernah punya berapa cowok? Wah, Hebat juga dirimu, Tuan Gu. Nggak seru. Karena kamu wanita cantik. Diizinkan untuk menyerah. Azik. Hahaha. jujur atau tantangan. Tantangan. Tanggung biaya penjualan bulan ini. Kamu bisa pilih salah satu untuk lanjut tantangan. Jujur atau tantangan? Mengganggu wanita bukan kehebatan. Kalau berani lawan aku.
Mengganggu wanita bukan kehebatan. Berani datang ke arahku. Sombong sekali. Tidak tahu siapa yang sombong sebenarnya. Minum, minum, minum. Jujur ya, Hubunganmu dengan dia bagaimana? aku sedang mengejarnya. Aku sedang mengejar siaran. Tidak banyak. Halo, bisa ambil handuk hangat untukku? Jangan pergi. Mengganggu wanita. Apa hebatnya? Berani hadapi aku. Tuan Gu. Hei, kamu tidak bisa masuk. Tuan Gu. Kenapa? Dia bisa sentuh, aku tidak bisa. SSST. Kamu juga tidak mau dia dengar suara kita. Depan saya, berani kamu melamun. Tuan Gu, kamu terlalu mendominasi. Pakai barang saya, tidur di rumah saya, di kasur saya. Apa hak kamu bicara seperti ini kepada saya? Gu Yinghan. Saya berterima kasih kamu menampung saya dulu. Akui belum menjalankan tugas sebagai sekretaris, tapi sudah punya Nona Jiang. Bisakah kamu lepaskan saya? Halo, Apakah Anda keluarga dari Nyonya Li Quping? Dia sedang dalam kondisi kritis. Mohon segera datang ke rumah sakit. Tuan Gu. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Pasien sudah lepas dari bahaya. Sebagai keluarga bagaimana merawatnya? Pendarahan otaknya parah. Bagaimana ini terjadi? Dokter, ibu saya akan sadar, kan? Biarkan dia tinggal di rumah sakit dulu untuk observasi. Tapi, uang untuk biaya rumah sakit, Uang dikirim bertahun-tahun ke kalian? uang itu bisa untuk apa saja. Kalian sudah menghabiskannya. Pamanmu, ya, dia ingin berinvestasi untuk bantu kurangi stres. Siapa sangka, malah ketemu krisis pasar saham. Itu uang yang dikasih ke ibuku. Apa hakmu pakai uangku? Uangmu, ayahmu dulu bisnisnya bangkrut dan bunuh diri. Keluargamu terlilit utang. Kalau bukan karena kami menampung kalian, pasti kamu sudah minta-minta di jalan. Bukannya kamu kenal bos besar yang kaya itu. Minta saja sama dia. Kartu ini dibekukan. Ada kartu lain? Tidak ada. Bagaimana dengan ini? Masih tidak bisa digunakan. Kamu mau bayar atau tidak? Jangan menghalangi di sini ya. Maaf, Beberapa kartu ini adalah kartu tambahan minta pemilik kartu untuk membekukannya. Pakai barangku tinggal di rumahku tidur di ranjangku. Apa hakmu berbicara padaku? Ran-ran kecil. Lama tidak bertemu. Tuan Li. Maaf ya, tadi malam urusan mendadak di rumah. Bisa pinjam uang nggak, ibuku? Aku suruh bagian keuangan transfer ke kamu. Terima kasih. Oh iya, dengar-dengar kamu udah nggak kerja di Gu Corporation. Langsung aja, gabung sama Tiansheng Group. Jadi sekretarisku. Gu Yinghan biar kamu. Aku bayar 2 kali lipat. Bagaimana? Terima kasih. Saya pernah jadi sekretaris kepala Tuan Gu. Pasti ada ngomongin. Siapa ngomong tak benar, saya habisi dia. Saya ada kontrak dengan Tuan Gu. Begitu. Denda pelanggaran. Bayar saya yang bir. Jangan buru-buru menolak saya.
Aku kasih kamu waktu 3 hari untuk dipikirkan baik-baik. Cepat, pindahkan keranjang bunga ke sana. Itukah orang dari kantor pusat? Hal kecil tidak bisa dilakukan dengan baik. Nggak lihat semua orang lagi capek? Pergi beli teh susu di sana, cepat. Oh, ini siapa ya? Sekretaris Sia. Bagaimana? Waktu itu di lapangan kamu kelihatan keren. Lei Xiao nggak mau kamu lagi? Misu, kamu peduli Lei Xiao? Kenapa nggak tanya sendiri? Bintang seperti Lin Shanshan melekat pada Gu Yinghan dapat beberapa endorsement. Anda dapat apa? Kerjakan tugas kecil di mall? Misu, kalau tidak ada apa-apa, mau kerja dulu. Berhenti, aku belum selesai bicara. Mari kita sambut Duta Merek Miss Lin Shanshan dan Presiden Gu Group, TN Guinghan, untuk sesi foto. Gu Group baru saja mengakuisisi Tian Yu Media. Pantas saja akhir-akhir ini ramai kabar tentang TN Gu dan Lin Shanshan. TN Gu kita ini sungguh berani mengeluarkan uang untuk senyuman seorang wanita. Kami akan pergi sekarang. Kamu tetap di sini. Aduh, sungguh kasihan. Dulu kamu orang penting di sisi Guinghan, bagaimana bisa jatuh sedemikian rupa? Ya, kadang kalah, kadang menang. Kamu benar, ini memang hakmu. Semoga Miss Lin tidak pernah mengalami hari ini. Kamu bahkan tidak pantas untuk mengikatkan sepatuku. Pak Gu, aku sudah berdiri sepanjang hari, kakiku sangat pegal. Pak Gu, aku sudah berdiri sepanjang hari, kakiku sangat pegal. Asistennya memijatmu. Dia sedang cuti hari ini. Lalu, apa yang kamu inginkan? Boleh saya pinjam orang dari Guzong sebentar? Lin Xiaojie bukan lagi asistennya. Kalau Anda sakit, pergi ke rumah sakit sendiri. Saya sibuk, tidak mengganggu kalian lagi. Saya belum menyetujui. Tuan Gu, kita berpisah dengan baik. Tuan Li, maaf, hari ini saya merepotkan Anda lagi. Ini bagi saya dan Gu Yinghan, orang seperti kami, mudah. Namun Anda, Sekretaris Presiden Grup Gu, bahkan tidak mendapatkan perlakuan ini. Aku akan segera mengembalikan uangmu. Sebenarnya aku berharap. Aku lebih berharap kamu membalasnya dengan cara lain. Tuan Li, pembicaraan Anda sebelumnya sudah kupikirkan serius. Bersedia bergabung dengan grup Tiansheng, tapi ada satu syarat. Katakanlah, Jangan menjual Gu. kebetulan. Aku juga punya satu syarat. Tuan Li, apakah ini berlebihan? Kamu sekretarisku, mewakili citra grup Tiansheng. Tentu harus membutakan semua orang. Kus bilangnya, yang datang ke acara ini semua orang penting di Haicheng. Nanti kamu harus tunjukkan yang terbaik untukku. Saya mengerti, Pak Li. Lihat tuh, kamu ketakutan. Ayo, asisten kecil. Wow, bukankah ini Tuan Li, tamu langka? Apa itu Tuan Li? Sekarang dia sudah jadi bos Li. Kenapa? Hanya kalian yang boleh cari uang dan aku nggak boleh ambil bagian? Tuan Muda Kelu Aga Li memang terkenal. Baru saja ambil alih perusahaan, sahamnya langsung naik. Ayo, Bos Li, ku kenang pada kamu. Wah, Ini bukan Nona Xia? Stephen, kamu ingat aku. Aku tidak di Gu Group lagi. Nona Xia adalah bawahan yang hebat. Bos Li, selamat ya. Mendapatkan wanita cantik. Adalah merekrut seseorang yang berbakat, menambah satu anggota berharga. hahaha. Ya, PAK Gu. Ya, Pak Gu, waduh.
Tamu kehormatan, tamu kehormatan. Proyek pengembangan kota baru ini benar-benar menggiurkan hingga membuat Guinghan, si rubah tua, tertarik datang. Dangga. Gushi dan Tiansheng sama-sama ingin mendapatkan proyek ini. Miss Xia, apa pandangan Anda tentang hal ini? Yuk, saatnya bersenang-senang. Jangan bahas kerjaan. Bersulang. Kelihatannya tidak senang. Bagaimana kalau bawa kamu main Oke. Nona Xia, kecantikan sepertimu kenapa tidak jatuh ke pelukanku? Tetap saja Tuan Gu yang beruntung. Wanita cantique se mua d'attend Memelu. Asistenmu. Lumayan berbakat. Baru aja keluar dari perusahaanmu, udah dapetin anak bos dari Tiansheng. Lihat gaya manjanya itu, udah nempel di cowok itu. milikmu? Aku tak, Nggak apa-apa kalau nggak bisa, kalah hitunganku. nggak bisa gitu. Main yang bener. Jangan bikin malu aku malam. Dua orang main nggak seru. Ajak kita semua dong. Tapi tidak mengajak kita. Hari ini kita main yang berbeda. Yang kalah lepas satu pakaian. Siapa yang kalah? Lepas satu pakaian. Hei, Tidak bisa begitu mainnya. kamu tidak berani main, Li Xiao. Haha. Sudahlah. Tambah saya bagaimana? Bagaimana ngomongnya? Tidak main. Kamu. Buang kartu. Bandingkan. Buka kartu. Tenang saja. Kamu tidak akan kalah. Lepas. Cepat. Buang kartu. Jangan-jangan. Pak Gu, bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Bukankah ini ide bodohmu? Maaf. Pak Li. Saya mau tanya pertanyaan. Bicara. Hari ini di meja judi, bagaimana tahu aku akan... Sudah kubilang ya. Aku tidak ingat. Oh iya, nanti ada babak kedua. Mau ikut? Aku lelah, pulang dulu. Biar sopir antar pulang. Tidak usah. Hati-hati. Pak, Anda di mana? Kamu sekarang lebih berani. Lepaskan aku. Kamu mau sampaikan padaku? Pak Gu, ingin aku bilang apa? Tender proyek kota baru Gusi. Tiansheng adalah pesaing besar. Pak Gu, bicara terus terang. Proyek ini dulu kamu yang urus, kamu pasti paling tahu. Jadi, di matamu, aku orang seperti itu? Kamu bukan, kan? Lisia bos baru kamu? Saya dan Tuan Li hanya kerjasama, tidak seperti kamu pikirkan. Kerjasama? Kerjasama di atas ranjang. Kamu, Saya tidak peduli hubungan kamu dengannya, saya juga tidak mau tahu. Saya hanya ingin memberitahu kamu. Lisia itu orang yang tidak sederhana. Tuan Li juga mengatakan hal yang sama. Sekarang saya bukan bos kamu, kamu begitu terhadap saya? Sama-sama. Bagus. Pergi sana. Waktu tadi malam oke. Surat penunjukan personil baru turun. Bersiaplah untuk masuk. Proyek Gu. Lebih tepatnya proyek kerjasama Gu dan Tiansheng. Kamu pernah di Gu, pasti sudah familiar dengan pekerjaannya. Jadi nanti komunikasi kedua pihak lebih mudah. Ran kecil. Jujur aja sama kamu. Sebenarnya hari itu di klub aku mendengar semuanya. Aku kasih kamu kesempatan. Buktikan pada Guinghan, meski lepas dari Gu Group, kamu tetap bisa sukses. Pak Li. Aku kurang paham maksudmu.
Aku ingin mendekatimu. Kamu percaya? Kamu, leluconmu ini, sama sekali gak lucu. Sebelumnya gosip tentang Gu Yinghan. Kamu sudah lihat? Aktris seperti Lin Shanshan dekat dengan Gu Yinghan dan dapat endorse. Lalu apa yang kamu dapat? Dulu kamu dekat sekali dengan Gu Yinghan. Bagaimana bisa jatuh sampai seperti ini? Seperti kami para penerus keluarga, punya prinsip, bisa tidur dengan banyak wanita. Tapi bisa menikah dengan satu jenis. Tuan Li, sepertinya Anda salah paham. Saya tidak berpikir untuk menikah dengan... Itu yang terbaik. Wanita ITU. Bukan orang yang bisa kamu ajak main-main. Nyonya, Anda mencari siapa? Kamu, berani-beraninya bicara padaku. Nyonya, ini tempat umum, jangan ganggu ketertiban. Tuan Gu, waktunya makan siang. Tuan Gu, sup dibuat khusus untuk Anda. Perut Anda tidak baik. Makan yang hangat. Letakkan saja. Pak Gu, saya tahu dibanding dengan Kak Rani. Masih banyak yang kurang. Tapi, Saya akan berusaha. Yinghan. Lama tak bertemu, apa kamu merindukanku? Lama tak bertemu, kamu merindukanku? Kamu kenapa datang ke sini? Kakek bilang kamu di Haicheng. Begitu saya mendarat saya cari kamu. Yinghan, ini adalah. Asisten. Halo, saya tunangan Yimhan. Senang kenal kamu. Apa yang terjadi? Ranjang Ji. tidak apa. Yimhan, saya mau nonton film, kalau larut malam. Jaga baik-baik Nona Li. Yimhan, kamu tidak lupa janji kita, kan? Halo semua. Saya adalah aktris Lin Shanshan. Halo, ini aku. Aku sudah melihat wanita itu. Apakah kamu sangat kecewa, Ranjia? Aku tidak mengerti apa yang... Kamu jadi kekasih bosku. Pernah jadi kekasih, kan? Berusaha jadi kekasihnya? Kamu hanyalah mainan bosku yang sudah bosan. Dia tidak menginginkannya kembali. Nona Jiang, Saya sarankan kamu. fokus saja pada hal yang penting. Dia akan menikah, lebih baik kamu lupakan. Kamu ngapain datang ke sini? Untuk proyek kerjasama. Silakan, Pak Gu lihat pelan-pelan. Saya pamit dulu. Aku terlalu memanjakanmu. Sampai lupa identitas sendiri. Saya bukan sekretarismu. Tuan Hui Gu. Saya tidak mempermasalahkan masa lalu. Tuan Gu. Di sini? Saya mengerti. Kita adalah orang dewasa, kadang perlu pemberontakan, Tuan Gu tidak terkecuali. Saya harus jelasin dulu. Kita saling bantu. Tidak ada soal perasaan. Katakan lagi. Aku tidak keberatan dengan pernikahanmu. Dengan siapa aku bersama, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Gu. Xiao Ran. Bagaimana koneksi proyek berjalan? Tuan Li masih mengerjakan proyek di sini. Saya akan meneleponmu. Kalau sudah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Tak perlu. Mengapa kamu bersikap sopan? Sebentar lagi aku jam. Xiao Ranan. Ada apa denganmu? Dia sekarang bersamaku, tidak mudah untuk menjawab teleponmu. Dia sekarang bersamaku, tidak mudah untuk menjawab teleponmu.
Apa hubunganmu dengan dia sebenarnya? Pak Gu, saya ingatkan, kehidupan pribadi tidak ada hubungannya dengan Anda. Datang untuk bicara soal pekerjaan. Kenapa lakukan ini? Apa kamu pernah memikirkan Kontrak belum habis, tapi berhenti. Aku bisa menuntut kamu kapan saja. 5 tahun, kamu masih pakai ini untuk tekan aku? Baiklah. Berapa aku berhutang padamu, aku bayar. Jadi, sudah dapat bos baru? Bukan urusanmu. Kenalkan, ini kakakku, baru pulang dari luar negeri. Nona Sia, sudah dengar namamu sejak lama. Kamu kenal aku. Ah, Sebut kamu di depannya. Dengar kamu dulu sekretaris Ying Han. Sekarang sekretarisku. Aku nggak nanya kamu. Keluar dari Gu Group. Oh lupa bilang aku tunangan Ying Han, tolong bantu ya. Nona Li, kamu terlalu sopan. Gimana? Malam ini aku ajak Shang Ying Han makan malam. Nggak deh, aku ada urusan. Halo, Pamanmu dipukuli hampir mati. apa? Tua bangka. Mana uangnya? Renren, Cepat selamatkan pamanmu. Gadis yang Binatang tua. Anda memiliki putri cantik, gunakan untuk melunasi utang Anda. Aku sudah menelepon polisi. Keluar sekarang. Ada apa? Anda beruntung. Sampai jumpa lagi, cantik kecil. bukankah itu utang kecil? Kita bisa melunasinya perlahan-lahan. Tidak perlu memukul orang seperti ini. Berapa banyak 5 juta 5. Ran, kamu tidak akan mengabaikan pamanmu, kan? Saat kamu dan ibu mengalami kesulitan, kami yang menampungmu. Ran. Kamu kenal banyak orang kaya, kan? Pergilah pinjam dari mereka, aku mohon padamu. Dokter, bagaimana kondisi pasiennya? Operasi berjalan lancar, pasien sudah keluar dari bahaya. Xiao Ran. Chen An. Saya ingat waktu kuliah, kita sering makan malam di sini. Oh ya, aku sudah lupa. Selama ini bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Xiaoran, aku dengar tentang kejadian di keluargamu dulu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Keluarga mengatur aku ke luar negeri, aku mencarimu begitu pulang. Chen An, ini bukan salahmu. Xiao Ran. Bolehkah aku merawatmu di masa depan? Cepat makan mie-nya, sudah dingin. Kenapa? Pelanggan di sana terus melihatmu. Apakah dia temanmu? Ying Han, kenapa kita makan di tempat seperti ini? Kotor dan rusak. Kalau kita sakit perut bagaimana? kalau kamu tidak suka, kita bisa pindah tempat. Bagaimana mungkin? Kamu suka, jadi aku juga suka. Oh iya, kenapa Nona Sia berhenti kerja? Kemampuan kerjanya tidak memadai. Jadi aku memecatnya. Oh, Baiklah, nanti aku ingatkan adikku. Orang seperti ini nggak bisa dipertahankan di Tiansheng menurutmu? Terserah kamu. Putri besar grup kita mau tunangan sama CEO grup Gu, berita ini sudah heboh di internet. Anak kaya biasanya main-main saja. Untuk menikah tetap cari yang setara. Kan? Xiao. Iya, kamu dari grup Gu, kan? Ada bocoran berita nggak? ini. Saya tidak begitu jelas.
Siapa bertanggung jawab atas proyek pembangunan kota baru? Ja. Ini suster siaran. Sekretaris Sia. Bisakah Anda menjelaskan kutipan proyek di akhir titik desimal? Proyek ini awalnya bernilai sekarang 1 juta. Laporan diserahkan untuk ditinjau. Harus menutupi selisih 9 juta. Tidak, Nona Lee, siaran tidak bermaksud begitu. Dia hanya sedang tidak dalam kondisi baik akhir-akhir ini. Setidaknya bekerja dengan Direktur Gu beberapa. Mengapa melakukan kesalahan sepele seperti ini? Ihan. Apa pendapatmu? Segera ambil kembali laporan. Kurangi kerugian sebaik mungkin. Direktur Gu, Anda mencari. Tentang kejadian hari ini, bagaimana Anda menjelaskan? Kemarin, saat melihat laporan ini, tidak seperti ini. Sesuatu sudah terjadi. Daripada terpaku alasannya, lebih baik pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Pak Gu, laporan ini saya serahkan kepada Anda. Anda tahu bahwa saya dijebak. Tinggalkan Tian Sheng, sisanya akan saya urus untukmu. Jadi begitulah maksud dari Pak Gu. Saya mengerti. Sudah dengar belum? Yang duduk di depan kita itu, kemarin dia membuat masalah. Wanita ini punya trik. Dekat dengan Tuan Gu, sekarang Tuan Lee. Bagaimana mereka tergoda olehnya? Iya, benar sekali. Jangan sembarangan bicara. Nanti aku bisa kena masalah. Halo, cantik. Ingat aku? Kalian Tapi pamanmu meninggalkan nota utang di sini atas namamu, Nona Siaran. Kamu bisa abaikan pamanmu. tapi ibumu yang. Terbaring di rumah sakit. Kalian mau apa? Besok malam Jalan Chenghua nomor 28, datang sendiri ya. Gadis kecil ini pintar, tahu cara menyelamatkan diri. Ayo. Kisana. Minggir. Jangan Minggir. Teriak, makin keras kita makin senang. Teriak lebih keras, kita suka dengarnya. Pertunjukan yang luar biasa, sangat mengasyikan untuk ditonton. Nona Sia. Kau tahu kenapa hari ini aku memanggilmu ke sini? Nona Lee, kita tidak kenal. Kenapa kau melakukan ini? Begitukah? Lalu, ini kenapa? Kalau bukan ada yang mengingatkanku, aku pasti sudah tertipu kalian. Ternyata wanita yang disembunyikan Ying Han selama 5 tahun itu adalah kau. Aku tidak tahu yang kau bicarakan. Berani kamu menggembali Zhanyan. Hebat juga nyali kamu ya, tidak tahu kenapa kamu bisa bikin Ying Han tergila-gila. Selalu melindungi kamu. Nona Lee. Anda salah paham. Di matanya, saya bukan siapa-siapa. Setidaknya kamu tahu di mana diri kamu. Saya tidak ada hubungan dengan. Tapi gadis kecil di sebelah Ying Han tidak mengatakan begitu. Jing Wen. Gadis jalang itu menipuku. Hari ini yang terjadi jangan sampai ada yang tahu, dengar tidak? Ini karena Gu Yinghan? Ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Gu. Apakah kakakku yang menggertakmu? Dengar dokumen proyek itu, ada yang bermain di belakangnya. Aku akan memeriksanya. Pak Lee, ini masalah kemampuanku sendiri. Aku tidak dapat mengatasi pekerjaan ini, tidak ada hubungannya dengan mereka. Maaf. Mengecewakanmu. Wanita tersembunyi 5 tahun. Ternyata kamu. Xiaoran. Anda tampaknya Aku belum tidur nyenyak akhir-akhir ini. Sedikit lelah. pekerjaan itu penting, ya? Saya sudah mengundurkan. Ada apa? Anda tidak bahagia bekerja di perusahaan? Terkadang aku merasa. Saya seperti orang-orang dari dua dunia. Saya seperti semut di pinggir jalan, mereka tidak butuh izin dari saya. Untuk membuat hidup saya kacau balau. Tenang saja. Setidaknya nanti saya akan menemani kamu. Maaf Nona Sia, kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Kenapa?
Kami hanya perusahaan kecil. Nona Xia, apakah Anda ada memusuhi seseorang? Terima kasih. Naik mobil. Kamu berhenti dari Tiansheng. Iya. Kamu puas? Jauhi dua saudara Li. Menurutku harus menjauhi kamu. Tuan Gu. Ada apa denganmu? Tuan Gu. Aku orang biasa. Bisa menghancurkanku seperti menghancurkan semut. Kenapa menggangguku? Apa salahku sehingga kamu memperlakukanku begitu? Siaran. Apakah kamu salah paham? Aku sudah sampai di rumah. Tuan Gu, kamu kan orang yang akan menikah. Ambil saja. Inghan lihat banyak gon penggantin cantik. Ada waktu pilih-pilih enggak? Masalah pernikahan keluarga kita berdua. Semua orang memperhatikannya. Enggak mau membuatmu malu. Keluargaku ingin bertemu denganmu. Tahu. Semoga bahagia. Tuan Gu. Nona Xia, lama tidak bertemu. Nona Li. Ada apa? Nona Xia pasti tahu kalau aku dan Yinghan akan menikah, kan? Aku tahu. Bagaimana dengan Inghan? Dia membelikanku banyak gaun pengantin dan cincin berlian. Aku bingung memilih. Kamu kan dulunya sekretaris Yinghan. Harusnya tahu selera dia. Jadi, ingin minta saranmu. Saya ini, di dalam negeri tak punya banyak teman. Pertama kali ketemu kamu, rasanya sangat akrab. Jadi, ingin kamu menyaksikan kebahagiaan saya dan Yinghan. Boleh kan? Tapi saya. Saya ini, orangnya agak emosional. Kalau marah. Tak tahu beko melakukan apa. Baiklah. Oke, kalau begitu saya pulang dulu. Oh, Foto ini bagus. Saya ambil buat koleksi, ya. Kamu gak keberatan kan? Tolong. halo, Nona Li. Sudah sampai. Kamu Maaf, Nona Xia. Pagi tadi aku keluar buru-buru. Lupa kasih tahu. Datang ke tokoku saja. Rumahku terpencil. Keluar 2 kilometer ada halte bus. Naik bus aja ke sini. Halo. Nona Xia, tolong bawakan aku secangkir kopi saat kamu datang, yang dingin. Sambil bawa juga untuk orang-orang di toko. Nona Xia, kamu lambat banget ya. maaf, tadi jalanan macet. Bagus enggak? Bagus. Nona Li, ini kopimu. Maaf, maaf. Maaf, kamu kenapa sih? Aku akan bersihkan, maaf. Ini gaun desainer Paris, khusus untuk Li. Kamu tahu harganya? Bisa ganti rugi? Aku akan bersihkan. Maaf. Aku ganti. Aku ganti. Inghan kenapa baru datang? Hanya gaun pengantin. Beli satu lagi saja. Ini salahku, mengotori gaun Nona Li. Inghan benar. Gaun pengantin. Perlu panit? Kak, Kenapa panggil aku Pejai Begini? Ranan Kessel. Ada apa? Aku baik-baik saja. Nona Xia, kami ada makan keluarga siang ini. Bagaimana kalau kamu ikut? Tidak, terima kasih. Ayo, aku tidak mau pergi.
Ayo pergi. Aku tidak. Aduh, Yinghan, adikku sangat menyukai Nona Xia. Menurutmu mereka cocok gak? gak cocok. Rasa gak cocok, bermimpi tinggi, putri keluarga Li terkenal, bisa diantre selatan kota hingga utara. Dia cuma seorang, harus tahu posisinya sendiri. Jangan berhayal tentang sesuatu yang bukan milikmu. Xiao Sanyan, cepat masuk. Ibu. Ini adalah, Bu. Ini pacarku. jangan main-main. Bu Xiao bercanda. Nona Xia ini teman saya, dulu bekerja di perusahaanku. Nona Xia, berapa umur Anda sekarang? 26. Bukan lagi remaja ya, keluarganya bergerak di bidang apa? Seberapa besar usahanya? Saya. Nyonya Li. Saya angkat gelas untuk Anda. Masih Inghan yang pengertian. Xiaor, kamu harus banyak belajar dari kakakmu. Nona Xia, kamu merasa tertekan? Tidak. Memang. Ayah bunuh diri karena utang menumpuk. Sekarang paman juga terlilit utang, sedangkan ibu masih di rumah sakit. Kalau aku, pasti juga merasa tertekan. Nona Li, kamu mau bilang apa? Tidak ada, hanya ingin mengingatkanmu. Akibat mengusikku akan sangat serius. Tuan Gu, New York. Li, Nona. Waktu malam, hotel siapkan suite presiden. Silakan semuanya menginap. Ayo, Bu. Ayo. Mau kemana? Pak Li. Ini pesta keluarga, saya orang luar. Kurang cocok. Siapa bilang kamu orang luar? Nona Xia, apa yang kalian lakukan ini? Ini namanya menyatakan hak kepemilikan. Adikku seperti itu, mengejar wanita tanpa peduli. Setelah didapatkan, bermain beberapa hari lalu bosan. Sila Mazuk, Tuan Li. Kenapa satu kamar, bagaimana milik? Maaf, sekarang hanya tersisa satu kamar kosong. Ini permintaan Nona Li. Yinghan, mari kita istirahat lebih awal. Walaupun kita belum menikah, tapi di hatiku, kamu sudah jadi suamiku. Perusahaan masih ada urusan. Aku pergi dulu. Di hatimu, masih ada si siaran itu kan? Ternyata benar kamu rekrut sekretaris baru, dukung Lin Shanshan, bikin gosip dengan banyak cewek, supaya aku nggak tahu tentang dia. HMPH. Nona Li imajinasimu kaya. Sayang kalau nggak jadi penulis skenario. Gimana kalau Atau aku pulang dulu ya? Sharon. Aku suka kamu. Aku serius. Maukah jadi pacarku? Maukah jadi pacarku? Maaf Pak Li. Kenapa? Pak Li, kita beda dunia. Jika aku pernah lakukannya membuatmu salah paham. Aku minta maaf. Aku tidak percaya. Guinghan saja. Semua itu alasan. Aku tahu. Di mata kalian, aku hanya seorang pemuda malas. Tapi aku tak menyangka. Bahkan, Tidak, kamu benar-benar salah paham. Buktikan padaku. Lepaskan dia. kenapa kamu lagi? Kamu mau apa? Pulang mandi dulu. Tidur nyenyak, jangan pikirkan apa-apa. Pak Gu, kenapa Anda melakukan ini? Tuan Li adalah putra dari Tiansheng, adik tunangan Anda Tiansheng juga sudah berinvestasi di Gu Group. Demi aku, apa layak? Tidak layak.
kata Sandi. Tanggal lahirmu. Aku ingin tahu. Kenapa kamu lakukan ini? Apa maksudmu? Terus mengganggu aku. Menyiksaku tapi tak melepasku. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku benar-benar tidak tahu apakah mencintaiku atau membenciku. Kalau ingin menebus dosa, jadilah sedikit lebih proaktif. Lalu bagaimana dengan Nona? Kamu sudah sampai tahap ini. Kamu masih punya waktu ngurusin orang lain. Nona Sia. Ibumu dalam kondisi kritis. Sekarang sedang dalam penanganan darurat. Arabe Segera datant. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Kondisinya tidak baik. Pagi ini saat perawat ronde, cairan infus pasien habis total. Mungkin karena perawat baru tidak hati-hati. Nona Sia, ibumu tidak cocok untuk operasi penyelamatan. Kali ini selamat, tapi mempertahankan tanda-tanda vital. Chen An. Ibuku tidak bangun, kan? Jangan bicara sembarangan. Rani, percaya sama aku. Aku juga dokter. Tante pasti akan sembuh. Kejadian semalam. Kamu yang atur. Aku atur banyak hal. Yang mana yang kamu maksud? Aku kasih tahu kamu. Jangan sampai kamu terlalu berlebihan. Kamu di belakang tunanganmu selingkuh dengan perempuan lain. Aku nggak bisa bertanya soal itu. Ying Han, tahu salah. Janji nggak bikin keributan lagi. Maaf. Kamu gila. Ying Han. Pak Gu, kami Tiansheng datang dengan tulus untuk membahas kerjasama. Meminta kami membayar di awal rasanya kurang cocok, kan? Proyek pengembangan kota baru ini adalah proyek jangka panjang, jumlah awal yang dikeluarkan akan tertutupi oleh keuntungan sekitar setahun kemudian. Kamu tidak perlu khawatir. Maksudmu? 1 tahun ini kita tidak untung? Jika Tiansheng Group tidak puas dengan prospek proyek ini, bisa memilih untuk menarik diri. Hari ini. Terima kasih menghiburku di rumah sakit dan juga penyakit ibuku. Akhir-akhir ini berkat kamu. Sudah seharusnya. Aku kembali ke rumah sakit, lihat. Biar aku antar. Nggak usah. Kamu susah payah punya waktu istirahat, mana enak mengganggu. Pak Gu, Nona Li ingin bertemu dengan Anda. Bilang aku nggak ada. Baiklah. Kamu masih ada urusan lain? Pak Gu, Anda sibuk seharian dan belum makan. Ini saya buat. Kamu keluar dulu. Hai Kantik, kita bertemu lagi. Kali ini jangan berpikir untuk Jangan mendekat. Aku akan lapor polisi. panggil polisi. Kamu siapa? Camus. Pak Gu. Ayo, ayo, ayo. Naik mobil. Bukannya sudah kubilang. Untuk menjauh dari kakak adik itu, Maaf. Hari ini aku sudah kirim pesan ke kamu tapi kamu tidak balas. aku sibuk. Oh, Orang yang makan denganmu hari ini. Siapa? seorang teman. Teman. Teman kuliah. Aku mau dengar yang sebenarnya. Saat kuliah, kami berpacaran. Dia pergi ke luar negeri, kami putus. Humph. Jadi sekarang ini apa? Menghidupkan kembali cinta lama, ya?
Hebat sekali, siaran. Punya Li Xiao belum cukup, masih mau cari beberapa cadangan ya? Lalu kamu sendiri, Tuan Gu, Li Zhanyan, Lin Shanshan, Jiang Wanwan, banyak cadanganmu? Aku sudah bersamamu 5, sudah ganti banyak pacar, aku tidak bisa menghitungnya. Ada hak apa untuk menyalahkanku? Kamu kenapa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Paman Qi, cepat ambil alkohol dan perban, dia berdarah. Nona Xia, teknikmu profesional. Ayahku meninggal lebih awal. Aku tinggal sama ibu. Waktu kecil, sering cari masalah. Terluka, obati sendiri. Sudah terbiasa. Baiklah, perhatikan pantangan, jangan kena air beberapa hari ini. Kamu istirahat dulu. Saya pergi dulu. Pak Gu. Saya terluka karena Anda. Anda harus bertanggung jawab. Luka terbuka lagi. Sakit tidak? Mungkin sedikit demam. Ada sedikit. Aku ambilkan obat untukmu. Tidak apa-apa. Temani aku saja di sini sudah cukup. Si Xia Yunfan bawahan paling dipercaya bos. Kontrak bermasalah itu lewat tangan Xia Yunfan. Pak Gu Group mengalami kerugian miliaran karenanya. Pak. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kamu sudah bangun. Lapar enggak? Masakin bubur. Pagi-pagi minum yang hangat, bagus buat kesehatan. Nih, Paman gimana? dia balik tadi malam. Kenapa? Kamu nggak suka sama masakanku? Pindah ke sini saja. Aku. Tuan Muda, pihak Tianchen Group. Rencana tetap sama. Nona Li datang mencarimu hari ini. Dia ribut, ingin menemui kamu. Aku dinas luar, tidak di kota Hai. Ya, Benar, benar sekali. Perhatikan Li Xiao lebih ketat. mengerti. Di mana pengering rambutnya? Menemukan di lemari pakaianmu. Sudah kubersihkan dan kembalikan. Aku belum selesai mengeringkan rambut. Biar aku bantu. Tuan Gu. Bisa begini setiap hari nanti? Bagaimana? Aku selalu merasa sedang bermimpi. Besok pagi saat bangun. Kamu tidak akan menginginkanku lagi. Kamu akan pergi mencari Lin Shanshan dan Nona Li. Apakah kamu akan menikahi Nona Li? Aku sadar aku terlalu memanjakanmu. Sampai kamu punya pikiran ngawur. Aku terima barangnya, tapi bagaimana mengerjakan ini? Dia kabur. Nona Li, kami tidak tahu. Kenapa Tuan Gu mungkul? Iya. Baiklah. PAK Gu. Jelaskan berita ini, ceritanya. Penilaian online Anda menurun drastis. Harga saham grup Gu telah turun 7 poin dalam beberapa hari ini.
Bagaimana Anda berencana menjelaskan ini kepada kami? Anda mau keluar? Iya, mau urus sesuatu. Tidak ada yang ingin Anda katakan pada saya? Tidur lebih awal, ya. Pikir kamu sangat mengenal Gu Yinghan? Mau tahu kebenaran tentang ayahmu yang bunuh diri? Halo, Nona Xia, tolong segera datang ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, detak jantung pasien, denyut nadi, dan napas menunjukkan perubahan. Juga ada beberapa reaksi lemah yang jelas. dokter. Maksud Anda, ibu saya bisa bangun kapan saja? Sudah kubilang ibumu akan baik-baik saja. Hang. Dokter, lihat, pasien sudah bangun. Bu. Bu, setelah keluar rumah sakit, aku akan ajak kamu jalan-jalan, kita cari tempat tenang dan hidup bersama. Ran. Kamu kurusan. Gak apa-apa, Bu. Pemulihan bagus, beberapa hari lagi bisa pulang. Dek. Biaya rawat inap dan operasinya mahal kan? Seseorang sudah membayar untuk kalian. Sudah dibayar. Nama keluarganya Gu. Sepertinya dipanggil Gu Yinghan. Gu Yinghan. Ibu, Ran. Kau kenal dia? Dia bosku. Ran, cepat berhenti. Cepat urus prosedur keluarnya dari rumah sakit. Betak. Dokter, tolong lihat ibuku, Bu. Nona Xia. Mari kita bicara. Bagaimana rasanya sekamar dengan musuh? Informasi itu kamu yang kirim? Ya. Aku tidak percaya. Aku ingin dengar langsung padaku. Kamu masih belum terlalu mengenalnya. Dulu ayahmu bersekongkol dengan orang luar menghancurkan keluarga Gu, membuat keluarga Gu terjerat hutang miliaran. Ayahnya Yang Gehan meninggal karena serangan jantung akibat itu. Kamu adalah anak musuhnya, dia tidak membencimu? Kamu pikir dia mempertahankanmu di sisinya apa? Hanya untuk menyiksamu perlahan, biar kamu menebus dosa ayahmu. Kamu mau pindah rumah? Iya. Aku bawa ibuku ke kota baru untuk hidup. Sudah dipikirkan matang-matang. Iya. Gak balik lagi? Mengapa? Karena aku takut. Aku takut tidur, kau akan membunuhku. Apa yang kau bicarakan? Jelaskan padaku. Menggangguku menyenangkan? Menyiksaku membuatmu senang, benar? Kau puas mempermainkanku seperti orang bodoh? Masih ingin menipuku? Kau sudah tahu. Aku tak mau lihat kamu lagi. Pergi.
Tuanku. Tuanku. Dasar bajing. Jangan kira aku beri kuntangan jangan seraka. Nona Li, kamu salah paham. Tuan Gu sedang mabuk, aku cuma. Nona besar dari Tiansheng Group memang hebat. Masih pasang mata-mata di sekitarku. Kamu tidak mabuk. Kamu sengaja. Menggunakan caranya sendiri. Untuk membalas yang setimpal. Tuanku, tolong selamatkan saya, kalau tidak Nona Li akan membunuh saya. Cepat pergi. Kamu sudah merencanakan semua ini agar aku melihatnya. Nona Li puas? Aku sudah berkali-kali memaafkanmu, tapi kamu meresponku seperti ini. Malam itu, aku sudah berkata jelas padamu. Ying Han, aku sangat mencintaimu. Demi kamu aku rela melakukan apa saja. Batalkan perjanjian pernikahan. Jangan biarkan aku mengatakan. Tidak Ying Han. Yinggan. Selesai. Nona Jiang, Anda dipecat. Ikut saya ke HR untuk proses pengunduran diri. Barang Anda akan dikemas dan dikirimkan kembali dalam Tidak, Direktur Gu tidak akan melakukan ini padaku. Aku harus menemui Direktur Gu. Maaf, memang itu maksud dari Pak Gu? Shaoran, tahun-tahun kamu pasti menderita. Tak apa, asal ibu baik-baik saja. Bu mau tanya sesuatu. Anak keluarga Gu itu tidak berbuat apa-apa padamu, kan? Tidak. Aku sudah berhenti kerja. Oh, baiklah. Tenang saja, Bu. Kamu datang ngapain? Dengar-dengar ibumu sudah keluar dari rumah sakit, aku cuma ingin melihat kalian. Terima kasih datang, sekarang kamu bisa pergi. Ran. Ini kesalahan paman, saat kamu masuk grup Gu. Seharusnya aku memberitahumu, tapi mereka kasih aku banyak uang. Menyuruhku diam saja. Semuanya salahku. Aku yang menyusahkan kamu. Ternyata dia sudah tahu kalau aku anak dari pembunuh ayahnya. Nak, ada apa? Aduh, kamu kurang hati-hati. Kamu tahu, kan, kamu hamil? Berapa usia kandungannya? Sudah 6 minggu. Apa bisa digugurkan? Ayah dari anaknya di mana? Dia tidak datang. Operasi aborsi disarankan dilakukan dalam waktu 50 hari, tapi kerusakannya besar. Pikirkan baik-baik. Tawarkan harga untuk bayi di perut. Nona Li, kamu yakin aku akan menyingkirkan bayi ini? Karena Ying Han tidak mengizinkan. Bayinya memiliki darah musuh. Lebih baik kamu yang melakukannya daripada dia menyuruh orang lain, kan Nona Xiao? Dia yang menyuruhmu datang. Ya, dia melamarku dan aku sudah menerimanya. 5 juta. Nona Li, tidak semua orang mengukur segala sesuatu dengan uang seperti Anda. Apakah itu akan menyakiti? Tidak akan. Apakah anak tersebut akan merasakan? Tidak.
Nona Sia, di mana sekarang? Tuan Gu tidak dapat menemukanmu dimanapun. Tahu, aku akan segera ke sana. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku tunanganmu. Apakah kamu akan menemui dia hamil? Tapi sepertinya dia tidak mau anak ini. Kenapa kamu sembunyikan dariku gugurkan anakku? Itu bukan anakmu. Bukan anakku. Kenapa kamu menggugurkannya? Kenapa kamu membohongiku? Kamu mengandung anakku. Aku tidak mau anak memanggilmu ayah. Kamu mau balas dendam, aku juga akan balas dendam padamu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah mendekati siaran. Sejak sebulan ini, harga saham grup Gu telah jatuh lebih dari 10 poin, dan beberapa pemegang saham besar telah meminta untuk menarik investasi. Tuan Gu. Aku ragu apakah kamu mampu melanjutkan sebagai presiden grup Gu. Aku usulkan untuk mengadakan pemilihan ulang dewan direksi pada akhir bulan. Jadi tujuan Tian Sheng adalah mengakuisisi Gu Group. Kamu yang memaksaku. Permainan ini sudah banyak tahun kalian siapkan, kan? Sejak ayahku meninggal. Pasang mata-mata di perusahaan. King Han, kenapa berpikir begitu? Kita bisa menang bersama, kok. Asal kamu bersamaku, semua ini milikmu. Baik itu Tian Sheng atau Gu. Apa bedanya sih? Kamu pasti nggak mau ketemu aku. Harusnya aku yang minta maaf, Tuan Li. Kakakku menikah dengan Gu Yinghan. Kamu tahu, Aku tahu. Gu Yinghan nggak cinta kakakku. Dia cuma mau menikah karena takut dengan kekuatan Tiancheng Group. Dia orangnya nggak peduli cara selama tujuannya tercapai. Bahkan melibatkan kamu yang nggak bersalah demi balas dendam. Dia sampai sejauh kamu masih belum sadar. Tuan Li. Kalau ada yang ingin dikatakan, silakan. Berikan saya dokumen internal proyek pengembangan kota baru Gu Group. Saya akan membantu Anda melepaskan diri darinya selamanya. Nona Sia, datang berdamai dengan Tuan Muda? Ah, Paman Ki, aku datang untuk ambil sesuatu. Biar aku bantu mencari. Tidak perlu. Pelan-pelan saja, Paman Ki. Nona Sia, ketika Tuan Muda bersamamu. Itulah pertama kalinya aku melihatnya sebahagia itu. Tuan Muda, tidak menghentikannya. Tidak perlu. Barang yang kamu minta sudah kubawa. Mana barang yang aku mau? Besok pagi-pagi sekali, orangku akan mengantar kamu dan ibumu ke bandara. Halo, Apa kamu yakin tidak akan menyesal? Dewan Direksi mulai menghitung suara. Setuju 25 suara. Menolak 15 suara. Sebagai pemegang saham 12%, saya setuju Gu Yinghan terus menjabat sebagai Presiden Gu Group. Kakak. ingin melewatiku. Mengambil proyek pengembangan kota baru. Kamu terlalu dini. Dokumen yang dia berikan padaku palsu. Dia menipuku. Ini bukan jalan menuju bandara. Pak, tolong berhenti.
Nona Sia, Tuan Muda memberi pesan. Untuk memastikan keselamatanmu. Keamanan pribadi. Aku bahkan tidak memiliki kebebasan pribadi. Tunggu sampai Tuan Muda kembali, dia akan menjelaskan padamu. Saya umumkan. Perusahaan pemenang tender pengembangan kota baru adalah Grup GU. Mari kita ucapkan selamat kepada Grup GU. Nona Sia, sudah saatnya makan. Ah. Tuan Muda, Nona Sia masih enggan makan. Tolong nasihati dia, kalau terus begini tubuhnya tidak akan tahan. Sekalipun kamu ingin melawan, tidak seharusnya menggunakan cara bodoh seperti mogok makan. Apa aku harus menyuapimu? Buka mulut. Tidak makan. Walaupun kamu marah. Jangan sampai menyakiti tubuhmu sendiri. Aku tidak mau melihatmu. Siaran. Ada banyak cara agar seseorang bisa bertahan hidup. Bahkan jika kamu mogok makan, aku bisa memberikanmu suntikan nutrisi. Jadi, apa maumu? Ayahku bersalah padamu. Tapi dia sudah meninggal. Kamu bunuh anakku. Aku akan menyimpan nyawamu. Gu Yinghan. Kamu benar-benar gila. Ada apa dengannya? Tuan Muda, Nona Sia sakit, demam tinggi. Halo. Ada urusan, saya harus balik ke kantor. Setelah infus selesai, bawa dia kembali. Baik. Tuan, ke meja depan untuk bayar biaya. Baik. Xiaoran, baik-baik saja. Aku segera membawamu pergi. Ibuku masih ada di tangannya. Bagaimana sekarang? Hubungi Tuan Li dari Tiansheng Group. Dia tahu harus bagaimana. Pak, ini untuk pacar Anda? Bukan pacar. Kalau sedang PDKT, kalung dan bros lebih cocok. Ini untuk lamaran. Yang ini saja. Sudah agak mendingan? Hari ini ngapain aja? Jalan-jalan sambil melamun. Mulai bosan nih. Suka gak? Gimana dengan Nona Li? Kasih aku sedikit waktu lagi. Cinta baru, cinta lama dua-duanya. Memang pintar banget kamu. Cemburu ya? Aku mau keluar jalan-jalan. Baik.
Tuan Muda, penerbangan Anda jam 10. Kita harus berangkat sekarang. Nona Xia. Bos Gu bilang, Anda tidak bisa pergi terlalu jauh. Aku hanya berjalan-jalan di sekitar sini, oke? Nona Xia ini benar-benar santai ya. Cuaca panas begini bawa kamera kemana-mana. main fotografi. Hobi orang kaya memang begitu. Nona Xia mana? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Pantasan cari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata Yinhan sembunyiin kamu di sini. Apa yang mau kamu lakukan? Mati saja ya. Nona Li. Mohon mau marah cari Guinhan. Jangan lampiaskan ketidakpuasanmu padanya. Dan lagi, dia tidak mencintaimu. Apa hubungan? Kamu bicara sembarangan. Didikturkan bersama. Aku suka dia sejak kecil. Dan kamu bajingan, punya hak apa mengomentariku? Sahabat, ada temuan apa? Sudah diperiksa, tidak ada film gulungan. Guinghan. Pergi ke sana. Guinghan. Dia ada masalah. Aku tidak akan tinggal diam dengan kamu. Yinhan kamu datang. Bagus kan? Kamu pernah lihat siaran? Kamu yang membunuhnya. Yinhan, kamu tahu tidak apa yang kamu bilang? Staf lokasi wisata hari itu bilang. Melihat kamu di pintu masuk. Apa itu bisa membuktikan apa akhir pekan tidak boleh ke lokasi wisata? Katakan yang sebenarnya padaku. Yinhan, kamu membuatku kesakitan. Aku beri kamu dua pilihan. Entah kamu menyerahkan diri, atau aku buat kamu menyesal dengan caraku. Yinhan jangan pergi. Yinhan. Selamat datang di pernikahan saya, Yinhan. Nona Li, kapan kalian berencana punya anak? Nona Li Zhanyan, Anda diduga terlibat dalam pembunuhan nona siaran yang hilang di kawasan pemandangan Jinjiang pada 30 Mei. Ikut kami ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yinhan. Tuanku, Anda tahu ini masalah APA? Bisa jelaskan? Skandal pernikahan bos grup Gu, pengantin wanita kaya terkait pembunuhan. Ditangkap oleh polisi. Kasus di kota. Hasilnya sudah keluar. Pembunuhnya adalah putri besar dari Tiansheng Group. Dengar-dengar jenazah korban. Belum ditemukan. Putri dari keluarga kaya hidup nyaman. Kok nekat membunuh? Katanya mungkin pembunuhan cinta. Pembunuhan cinta. Menurut orang-orang di internet. Sekretaris Guinghan. Sepertinya seorang wanita simpati. Yuan Mengwei, itu aku. Ini aku. Sekarang kamu bisa masuk. Ayahku pergi lebih awal. Aku tinggal dengan ibu. Waktu kecil orang bikin masalah. Terluka, aku sendiri yang mengobati. Sudah terbiasa. Lapar enggak? Aku masak bubur. Pagi-pagi harus minum yang hangat, biar tubuh sehat. Ayahku bersalah kepada kalian. Tapi dia sudah meninggal. Setelah proyek pengembangan kota baru sukses besar, Anda menghilang dari pandangan publik dan mendirikan merek seni Summer. Kopi Anda. Awal mendirikan Summer. Untuk mengenang seseorang. Ibu. Aku mau makan es krim.
Kemarin makan, hari ini tidak boleh. Tidak mau, aku mau makan es krim. Gu Yuan Xing. Hari ini nakal, ya? Oh, Bintang. Pak Gu, kenapa datang sendiri? saya hanya ingin melihat. Lumayanlah. Anak dari keluarga mana? Orang tua tidak mengawasi? Bintang. Cepat minta maaf pada paman. Pak, Anda sedang apa? Siaran. Maaf, Anda salah orang. Saya pasti tidak salah. Kamu adalah siaran. Kenapa bertahun-tahun kamu menghindariku? Kenapa tidak mau bertemu aku? Orang jahat, jangan ganggu ibuku. Kamu sudah menikah. Pak, aku tidak kenal kamu, jangan ikuti aku lagi. Membuat merek seni Summer sebagai presiden grup Gu, apakah Anda punya alasan pribadi? Alasan awal mendirikan Summer. Mengenang seseorang. Orang itu apakah paman tadi siang? Apakah kalian saling kenal? Mengerjakan PR jangan nonton video. Ayo. Saya lihat dulu. Halo, datang untuk mengambil iced latte. Baik. Saya tahu kamu adalah siaran. Tidak bisa menipuku, Meng Wei. Satu cangkir kopi. Baik, tunggu sebentar. Anda salah orang. Nama saya bukan siaran. Nama saya Yuan Meng Wei. Ini informasi yang kamu minta. Dia pindah ke sini 7 tahun lalu, membuka kedai kopi di pusat kota, punya anak laki-laki yang masih SD. 7 tahun. Yuan Meng Wei. Ini identitas barumu. Jangan ikuti aku lagi. Sudah 7 tahun. Kamu masih belum memaafkanku. Tanpa kamu aku baik-baik saja. Papa. Papa, kamu buat mama marah ya? Bintang. Kamu kok tahu papamu? Kamu traktir es krim, aku kasih tahu. Oke. Aku lihat fotomu di laci mama. Margaku Gu, margamu juga. Jadi pasti kamu papaku kan? Bintang memang pintar. Bisa nggak kamu kasih tahu papa? Bagaimana? Supaya ibu tidak marah dengan ayah? Bu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tentu, tanya. Temanku kesulitan, haruskah aku membantunya? Tentu saja. Aku punya teman sekarang yang tidak punya uang untuk makan, tinggal di jalanan. Bolehkah aku mengundangnya tinggal di rumah kita beberapa hari? Bagaimana orang tuanya? Kasihan, biarkan dia tinggal di rumah kita beberapa hari. Boleh sih boleh. Ya, dia di luar pintu, saya akan ajak masuk. Bintang. Rumah saya kecil, kamu tidur di sofa saja. Semangat. Semangat. Siaran. Ikut aku pulang. Apa kamu tega biarkan Bintang tidak punya ayah?
Tapi aku dan Bintang sangat baik di sini. Tapi tanpa kamu, aku nggak baik-baik saja. Halo, Bintang. Kamu lihat anak sebesar ini lewat sini nggak? Gimana nih? Nggak apa-apa. Halo, Paman Ki. Bintang hilang, tolong kirim beberapa orang bantu cari. Halo, Yinghan, ayo kita ketemu. aku sibuk. Hehe, kamu tidak ingin anak laki-laki lagi. Tante, siapa kamu? Kenapa bawa aku ke sini? Aku bertunangan dengan ayahmu. Panggil aku ibu. Kamu bukan ibuku. Dayamwa, Li Zhan, Ibu. lepaskan jangan Baiklah. Kami tidak datang, tenang dulu. Yinghan. Kamu mau menemui aku. Kamu mau apa sebenarnya? Aku mau apa? Kamu berani tanya aku mau apa? Dulu Tian Sheng kalian, demi mengambil gusi, tidak ragu menjerat Xia Yunfan, membunuh ayahku. Kalau bukan ibumu memohon sungguh-sungguh kepadaku. Aku sudah membalas tanpa ampun dan cukup berbaik hati. Walaupun kakekku melakukan itu, perasaanku padamu tulus. Banyak yang aku lakukan untukmu, tidak lihat? Yang kamu anggap tulus hanyalah menyakiti orang yang aku cintai berulang-ulang kali. Dengarkan, izinkan aku menjelaskan. Kamu salah paham, Yinghan. Tulus kamu. Tidak berarti apa-apa bagiku. Bintang-bintang. Yinghan. Tuan Gu, ingin konfirmasi jadwal. Rapat akuisisi mulai pukul 8 pagi. 3 sore, ada rapat daring. Malam. Pak Gu. Temani saya tidur. Sibuk menemani Sing Sing belakangan ini. Tidak ada waktu untuk saya. Mama, aku tidak mau pergi sekolah. Sing Sing, Paman Ki di luar marah. Oh, Pak Gu. Rapat akan segera dimulai. beri Sing Sing adik perempuan. Aku. Suruh dia main sama adiknya.